Polygon atau Matic Network seperti yang kita tahu ya, merupakan platform pertama yang terstruktur dengan baik dan mudah digunakan untuk meningkatkan skala pengembangan infrastruktur Ethereum. Dan di dalam kripto jaringan Polygon yaitu Matic Coin termasuk di dalam deretan 15 besar kripto dengan kapasitas pasar yang besar. Ini bisa kita lihat dan perhatikan berdasarkan data di Coin Market Cap Selasa kemarin ya, 2 Agustus 2022. Matic Coin yang melemah di 8% pada 24 jam terakhir tetap menunjukkan performa baik dengan penguatan 9% pada pekan ini. Lalu bagaimana pergerakan Matic selanjutnya menurut technical analysis? Dan di sini saya akan mencoba mengaitkan pergerakan Matic dengan Bitcoin ya. Mari kita simak. Oke teman-teman ya, sekarang kita sudah berada di chat trading view. Sini Matic ya, atau Polygon. Sini di RSI-nya ini Matic sudah melakukan perpotongan, yaitu kemungkinan pembalikan arah seperti di sini kita lihat, dan betul dia membalik arah di 1 minggunya ya, dari akhir Juni sampai awal Juli kemarin ya. Pergerakan bullish Matic ini sangat tinggi, hampir 100% kita lihat ya. Nah, apakah Matic masih akan lakukan pergerakan naik? Di sini kita lihat Matic bertahan di 0,9 dan kemungkinan ada resisten dari sini ya, yang menahan Matic. Sekarang kita perhatikan 1D-nya. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada resisten yang menahan Matic. Resisten di sini ya, kemungkinan dari sini menahan Matic untuk bergerak ke atas kembali dan mendorong Matic ke bawah. Dan kalau kita lihat di 4A-nya, kita lihat ya, dari sini ada resisten yang menahan Matic, resisten 0,86-nya ya, sampai 0,85 yang menahan Matic untuk mantul kembali ke 0,89. Agar kita bisa melihat gambaran Matic untuk bergerak selanjutnya, seharusnya langkah baiknya kita melakukan analisa sedikit dulu di BTC ya. Seperti kita lihat di sini BTC melakukan channel, dan di video sebelumnya ya, saya sudah membahas bahwa BTC akan melakukan retest di sini. Kalau kita lihat ya, BTC melewati channel ini dan tertahan di resisten ini. Yang pertama, ini kemungkinan resisten ini menahan ya dari sini ya, menahan kembali pergerakan BTC di 24.000-nya. Apabila kita lihat di 1A-nya, kita perhatikan di sini ya, seperti yang sudah saya jelaskan, kita mengambil TP di sekitaran wave BTC. Tapi di sini kita perhatikan bahwa pergerakan BTC kemungkinan tertahan di support Fibonacci 0,5-nya. Di sini 0,5-nya di sini tertahan, dan kemungkinan BTC akan melanjut kembali ke atas. Berarti sekarang momen BTC akan melakukan pergerakan ke atas kembali ya, ke resisten ini kembali, dan kita perhatikan kembali pergerakan BTC apakah ke bawah dan melakukan sideways di support ini atau tidak. Berarti intinya kita sudah membuat perkiraan bahwa BTC akan melakukan pergerakan ke atas kembali ya, pergerakan di sini seperti ini. Oke, kita kembali ke Polygon atau Matic. Seperti kita lihat di sini pergerakan Matic dalam time frame 1 harinya. Ini dari sini ya, sini adalah di RSI-nya, ini pergerakan pembalikan Matic itu terjadi di sini dan melakukan konsolidasi di sini dan melanjutkan pembalikan arah untuk berusaha menembus resisten yang kuat di sini ya. Jadi kita lihat resisten di sini dan dia sudah tertembus dan langsung menembus dan tertahan di resisten ini. Ini resisten yang paling kuat sebenarnya, dan benar 2 kali dia melakukan percobaan untuk menembus di sini dan di sini, dia tahan dan terdorong ke sini. Kita lihat di 4 jamnya, apabila kita lihat di 4 jamnya, ini ada resisten halus ya, atau support halus di sini yang menahan Matic turun lebih jauh lagi. Sebenarnya apabila kita perhatikan di sini ya, di 1D-nya, di sini ada resisten ya, yang menahan pergerakan Matic kemungkinan menurut saya.
Dia mencoba menembusnya tapi tidak mampu. Dan apabila kita lihat di sini ya, di sini mitik kemungkinan mencoba untuk menembus resisten ini terlebih dahulu. Sebenarnya apabila dia menembus dan melakukan pergerakan ke sini, dia akan melakukan pergerakan ke atas sebanyak 10% ya. Dan seharusnya apabila dia tidak menembusnya, kemungkinan dia akan mengejar ini, dan apabila tidak mampu dia mengejar resisten ini dulu. Seperti itu ya. Jadi momen yang sebenarnya yang kita tunggu adalah pergerakan selanjutnya mitik di 4 jam ya di sini. Di resisten ini ya, kita perhatikan apakah dia sudah mampu menembusnya atau tidak. Apabila tidak mampu, kita tunggu kembali. Dan apabila kita lihat kembali di sini ya, di time frame 4 jamnya kemungkinan dia membentuk double top ya. Bisa jadi dia mendorong ke sini ya. Nah, kita perhatikan di sini. Bisa jadi dia mendorong ke bawahnya lagi di sini. Atau dia terpantul di sini di titik 0,6, 0,5 atau di 0,6-nya di sini. Tapi sebenarnya saya cenderung mitik mampu menembus resisten ini ya. Mengapa saya bilang begitu? Karena di 4 jamnya kita perhatikan di sini ya, RSI-nya. Kita perhatikan di sini ya, di 4 jamnya RSI-nya ini sudah memotong. Dan kemungkinan dia akan mampu melakukan pergerakan ke atasnya lagi. Karena di sini RSI-nya sudah memotong ya. Berarti dia kemungkinan akan menembus dan mengejar ini. Sekarang kita lihat di 1D-nya. 1D-nya ini sebenarnya kita perhatikan juga ya, dia melakukan pergerakan double top kembali di sini ya. Setelah di sini melakukan pergerakan double top, di 1D-nya juga melakukan pergerakan double top. Tapi kita perhatikan dulu sejarah pergerakan matic. Apabila kita melihat di sini dia juga melakukan seakan-akan melakukan double top, tapi terpotong di sini dikarenakan ini adalah support yang kuat. Apabila pertanyaannya kemanakah pergerakan mitik ya, resisten ini kembali ya di $1 ya untuk mitik. Dan saran saya apabila sudah mencapai ke titik $1 mitik, lebih baik kita mengambil keuntungan di situ dan menunggu pergerakan mitik selanjutnya ya. Dan apabila kita perhatikan pergerakan mitik di Fibonacci-nya ya, kemungkinan pergerakan mitik akan mengejar titik 1,6-nya di sini ya. Dan kita tanda dulu. Nah, sekitaran ring resisten di sini. Ini sejalan dengan harapan kemungkinan mitik akan membentuk seperti koin-koin yang lain. Kita lihat deh apakah ini benar ya. Tapi menurut saya apabila ini akan benar karena sejalan, kemungkinan benar ya, kemungkinan besar benar karena sejalan dengan pergerakan BTC yang melakukan pergerakan ke atasnya sedikit untuk mencoba kekuatan resisten 24K nya kembali. Jadi kesimpulannya pergerakan mitik ini kita tunggu di titik sini di 0,9-nya atau kita entry sekarang. Jadi kesimpulannya pergerakan mitik ini, poin entry yang kita harapkan adalah sekarang ya di area sini. Ini adalah poin entry yang sangat bagus untuk kita masuk sekarang dan akan mendapatkan 10% profit dengan harapan dia mengejar $1-nya bagi mitik. Lalu bagaimana dengan pergerakan selanjutnya apabila dia menembus resisten $1-nya? Coba kita lihat. Sini kita perhatikan ya, apabila kita perhatikan dengan seksama bahwa mitik kemungkinan melakukan pergerakan divergen di sini. Berarti bisa kita konfirmasi bahwa arah pergerakan divergen ini akan mengejar titik ini. Apabila dia menembus resisten yang berada di 1K titik 1,75, keuntungan yang kita dapat 100%. Kemungkinan besar itu akan terjadi karena pergerakan mitik ini kita perhatikan sendiri bahwa volumenya sudah meningkat ya.
yang akan mendorong Mythic akan bergerak lebih jauh lagi ke atas. Oke, sekian dari saya ya teman-teman untuk pembahasan pergerakan Mythic Coin atau Polygon yang kita mengambil penjelasannya berdasarkan pergerakan BTC. Apakah kalian setuju? Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian menentukan action khususnya di koin Mythic ini ya. Terima kasih dan go cuan!